Halo teman-teman, kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan teori belajar dari Albert Bandura Social Learning Theory. Kelompok 12 ini beranggotakan 2 orang, yaitu Nindya Kurnia dan Valerita Dwi Laksmi. Albert Bandura adalah seorang ahli psikologi yang lahir pada tahun 1925 di Kanada. Ia mengkritik teori Skinner yang terlalu berfokus kepada objek hewan bukan objek manusia. Hal ini menyebabkan ia mengajukan teorinya yang cukup terkenal, yaitu Social Learning Theory, di mana teori ini menggabungkan antara teori belajar behavioristik dengan penguatan dan psikologi kognitif. Teori ini menjelaskan bagaimana manusia meniru perilaku yang dilihatnya. Pada tahun 1961, Bandura melakukan sebuah penelitian di mana penelitian ini dikenal sebagai Bobo Dolls Studies, di mana seorang anak sekolah ditempatkan di sebuah ruangan dan ditayangkan sebuah video perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut ada seorang dewasa yang memukul dan menendang sebuah Bobo Dolls. Ketika kemudian anak itu ditinggalkan sendirian, ia melakukan hal agresif yang sama pada Bobo Dolls tersebut. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa hal tersebut terjadi karena ada proses imitasi atau modeling perilaku. Ada 5 asumsi dasar yang terdapat pada teori ini. Yang pertama adalah plasticity, di mana manusia memiliki fleksibilitas untuk belajar berbagai tingkah laku dalam situasi yang berbeda. Yang kedua adalah triadic reciprocal causation model. Ini adalah hasil interaksi antara 3 variabel, yaitu behavior atau perilaku individu, environment atau lingkungan luar yang mempengaruhi individu, dan person adalah faktor internal seperti kognitif, persepsi, dan lain-lain. Yang ketiga ada agent perspektif. Pada dasarnya manusia dapat mengontrol lingkungan dan kualitas kehidupan mereka. Salah satu komponen penting dalam teori ini adalah self-efficacy, di mana keyakinan seseorang terhadap kemampuannya untuk melakukan kontrol terhadap fungsinya dan kejadian dalam lingkungannya. Yang keempat ada self-regulation, di mana manusia meregulasi tindakan mereka berdasarkan faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah fisik dan sosial, sedangkan faktor eksternal yang dimaksud adalah self-observation, judgmental process, dan self-reaction. Terakhir ada moral agency, di mana manusia mengatur perilaku mereka menurut standar moral. Selanjutnya proses modeling. Proses ini dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama adalah attentional process, di mana individu akan mengembangkan proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka untuk dapat memberikan perhatian dan memahami perilaku model. Yang kedua adalah retention process, di mana individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulanginya lagi. Yang ketiga ada production process, di mana individu menerjemahkan gambaran dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik. Yang terakhir adalah insentif dan motivasional, di mana individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkan pada konsekuensi tertentu sehingga terjadi proses belajar untuk mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Did you see it back there? Go back where you came from. Learn to speak Go back where you came. You're the license to me. What's wrong with you, Harry? What's wrong with you? Get over here! You don't want to speak! I've had enough of you! I've had enough of you!
Analisis cuplikan film. Dalam cuplikan video yang barusan ditayangkan, terlihat beberapa perilaku agresif yang dilakukan oleh orang tua yang berperan sebagai model dan anak sebagai role modelnya. Hal ini bisa dikatakan masuk ke dalam social learning teori, dikarenakan adanya proses imitasi, modeling perilaku melalui 4 proses modeling. Yang pertama, atensional. Anak-anak terbiasa memperhatikan perilaku yang ditunjukkan oleh orang tua mereka. Mereka mengamati setiap perilaku agresif itu muncul. Kedua, retensional. Karena anak-anak terbiasa melihat perilaku kasar dari orang tuanya, mereka akan menyimpan dan berusaha mengingat kembali gambaran perilaku di dalam ingatan mereka. Ketiga, production. Anak mulai melakukan dan membandingkan perilaku agresif yang orang tua mereka perlihatkan. Keempat, insentif dan motivational. Anak berharap jika mereka melakukan hal yang sama seperti orang tua mereka lakukan, akan terlihat keren dan menyenangkan. Lagi apa lu? Kerjain tugas dong. Buset, rajin amat. Ya daripada mepet deadline. Susah juga nih. Kan deadline-nya masih lama cuy. Masih seminggu lagi. Meskipun Alah, tugas begituan dong. Gampang. Apa yang kerjain sekarang? habis ini juga selesai nih. Wesek. Anak rajin nih. Iya dong. Nggak ngerjain nih. Susah loh. Aja nunggu deadline. Gampang. Tugasnya gampang gini doang. Ya ampun. Ya Yaudah. tiktokan nih. Tunggu nih, scroll TikTok. Aduh, apaan sih? Ngapain emang? Lagi ngerjain tugas nih. Udah mepet nih deadline-nya. Udah jam 8. Jam Iya 8.05 udah dikumpulin loh. Hah? Udah Beneran? ditutup linknya. Beneran? Iya. Buset. Makanya lain kali tuh jangan mepet deadline. Kalau ngerjain. Kan akhirnya kamu yang keteteran kan? Terus ini gimana dong? Ya udah ditutup. Dari jam berapa juga? Emang gak bisa? Nggak bisa dong. Coba tanya aja ke dosennya. Oh, kirain masih lama deadline-nya. Lagi ngapain emang? Ngerjain tugas. Tumben. Udah kapok kerjain deket deadline. Oh. Ya udah deh, semangat ya. Thanks ya. Udah jadi panutan aku supaya bisa ngerjain gak deket deadline. Ya, sama-sama. Ini gimana nih? Analisis video. Di dalam video tersebut ada 2 orang perempuan yang bisa dikatakan sebagai salah satu mahasiswi. Salah satu mahasiswi tersebut terlihat sibuk dengan tugasnya, mahasiswi A, sedangkan mahasiswi satunya, mahasiswi B, hanya memperhatikan dan bermain ponsel. Seminggu setelahnya, mahasiswa yang belum mengerjakan tugasnya berakhir dengan tidak mengumpulkannya, dikarenakan sudah melebihi tenggat waktu. Setelah kejadian tersebut, ia termotivasi dari temannya untuk mengerjakan tugas-tugasnya lebih awal. Hal ini bisa dikatakan sebagai social learning theory, berdasarkan salah satu asumsi dasar yaitu Tradic Receptional Quotient Model. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik antara ketiga variabel, environment person dan behavior. Person environment, mahasiswa A mengerjakan tugas tepat waktu, mahasiswa B ikut mengerjakan tugas tepat waktu agar tidak mengulang kesalahan lagi. Person behavior, mahasiswa A rajin memotivasi temannya agar tidak malas untuk mengerjakan tugas. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.